tell me about yourself atau ceritakan tentang diri Anda. Pernah nggak teman-teman, kalian ketika di depan HRD, di sesi wawancara, kalian tuh ditanya tentang tell me about yourself atau ceritakan tentang diri Anda. Lalu kalian bingung harus jawab apa gitu. Jadi mungkin di pilihan kalian kan kita akan cerita tentang kalian siapa, lulusan dari mana, bahkan mungkin kalian curhat tentang hobi, tentang masa kecil, dan itu hal-hal yang sama sekali nggak ada hubungannya dengan job yang dilamar atau pekerjaan gitu. Dan jujur saja ketika kalian menyampaikan itu hanya berisi sekitar saya lulusan Universitas X, saya cum laude, saya pintar, hobi saya membaca, itu membosankan bagi HRD, membosankan bagi para HRD. Terus mereka itu butuhnya apa sebenarnya? Mereka itu sedang melakukan riset dan mereka tidak butuh biografi lengkap kalian. Toh juga sudah tertulis di CV. Jadi mereka sedang melakukan riset. Kira-kira kalian ini cocok gak untuk posisi ini, untuk posisi yang dilamar ini? Kira-kira apakah kamu orang yang tepat untuk posisi ini? Seperti itu. Dan untuk menjawab itu kita akan fokus pada 3 hal ya, sederhana sekali sebenarnya. Misal kalian masih bekerja di suatu instansi atau perusahaan dan kalian ingin switch career di perusahaan yang kalian lamar ini. Nah, nanti kita akan menggunakan 3 rumus, yaitu adalah rumus bentuk present, lalu past, lalu future. Jadi masa sekarang ini kita ceritakan, lalu masa lampau kalian ceritakan, dan ya masa depan atau future kalian ceritakan. Mari kita bahas atau kulik secara langsung apa yang bisa kita sampaikan untuk menjawab tell me about yourself atau ceritakan tentang diri Anda. Oke, mari kita bahas jawaban dari pertanyaan tell me about yourself yang sudah kita bahas tadi. Ya, mungkin yang pertama kita fokus pada ini. Ada seseorang yang masih bekerja di perusahaan A dan dia ingin move ke perusahaan B. Nah, kalau yang ini kita fokusnya kepada 3 tadi ya. Ada present, past, future. Jadi, sekarang ini apa, dulu apa, dan masa depan ini planningnya apa. Gitu. Langsung aja mungkin dalam versi Inggris dulu. Ya. Thank you for this opportunity. I am currently as a bla bla bla. Jadi jabatannya apa? Saya adalah seorang apa? At titik company. At itu dia. At titik company. Terus in this role I am responsible for managing. Nah, ini kita bisa tambahin dengan ini. Tanggung jawab utama kalian apa? Mungkin ada 1 atau 2 tanggung jawab. Lalu lanjut dengan I have spent the last. Oke, I have spent the last itu saya sudah menghabiskan ini sekian tahun ya. Tadi 9 tahunnya. I have spent the last in 3 years, 5 years, 6 years, dan sebagainya. Honing my skills in. Honing my skills in. Setelah itu sebutkan keahlian inti kamu apa. Itu lanjut dengan ini. And I have developed a strong reputation for being a detail-oriented and results-driven professional. Itu. Kalau kita Indonesiakan. Oh, terima kasih Pak atas kesempatan ini. Saya adalah seorang ini ya, sebutkan jabatan kamu di perusahaan ini dan di posisi ini saya bertanggung jawab untuk sebutkan 1 atau 2 tanggung jawab kalian. Setelah itu saya sudah menghabiskan sekian tahun untuk mengasah skill saya spesial di apa. Jadi keahlian kamu apa? Keahlian inti ya, keahlian inti kamu apa? Dan saya sudah mengembangkan reputasi yang kuat untuk menjadi seorang karyawan profesional yang sangat teliti dan berorientasi pada hasil. Nah, itu yang present seperti itu. Nah, sekarang kita ke lampau atau past. Jadi kita akan menceritakan dulu di mana dan ngapain gitu ya. Langsung aja ke sini Inggris juga. Before my current role, I worked at nama perusahaan lanjut aja where I learned the importance of. Nah, ada 1 hal yang kamu pelajari di sana. Lalu lanjut dengan ini. One of my proudest achievements was. Salah satu pencapaian terbesarnya adalah sebutkan ya, pencapaian terbesar yang pernah kamu dapat gitu. Terus through my effort I managed to, melalui kerja keras saya bisa mungkin meningkatkan efisiensi perusahaan sampai 15% atau mungkin bisa menekan budget perusahaan dan lain-lainnya. Lalu di close dengan ini, this experience taught me how to handle complex challenges and deliver high quality results even under time pressure. Ya, pengalaman paling mengajarkan saya bagaimana menghandle masalah-masalah kompleks
dan memberikan hasil yang sangat berkualitas meskipun saat saya berada di posisi yang ini, under pressure. Seperti itu. Jadi, kalau kita ulangi dalam Indonesia, oh sebelum, jabatan ini saya bekerja di perusahaan ini, di mana saya belajar tentang pentingnya apa, silahkan dilanjut. Lalu salah satu pencapaian terbesar saya adalah, oke sebutkan. Lalu melalui kerja keras saya bisa, oke sebutkan hasil terukurnya, ya hasil terukurnya apa, mungkin ada 1, 2, 3 gitu. Lalu pengalaman ini mengajarkan saya bagaimana cara mengatasi masalah-masalah yang kompleks dan saya masih bisa memberikan hasil yang berkualitas tinggi baik saya berada dalam kondisi yang under pressure. Ya, seperti itu. Oke, lalu kita fokus ke future. Ya, yang pas sudah, sekarang kita yang ke sini, perusahaan ini gitu ya. Oke, terus ini kita bisa lanjut dengan ini. Now I'm looking to take the next step in my career. Ya, saya sedang mencari langkah selanjutnya dalam karir saya. Oke, I've been following ini perusahaan dilamar ini. I've been following PT apa atau corporation apa, nah gitu ya. I've been following oke, bla bla bla, for a while, and I really admire their contributions, their commitment too. Nah, dan saya benar-benar menghargai komitmen perusahaan ini untuk, nah mungkin bisa menyebutkan salah satu project atau mungkin visi misi atau mungkin nilai dari perusahaan tersebut. Itu kita lanjut dengan I am confident that my background in, oke, kan salah satu skill kalian. I am confident that my background in, oke, within will allow me to hit the ground running and contribute to your team's success immediately. Ya, saya yakin dengan latar belakang saya di bidang oke, skill kalian apa akan membuat kalian bisa hit the ground running, itu maksudnya adalah bisa langsung berkontribusi ketika hari pertama kerja. Jadi nggak usah diajari, nggak usah tanya-tanya. Nah, itu ini. Jadi langsung bisa kerja saat itu juga dan ini ya, apa langsung bisa berkontribusi bagi perusahaan dan mungkin bagi tim perusahaan tersebut. Oke. Seperti itu. Kalau kita ulang mungkin, now I'm looking to take the next step in my career. I've been following PT bla 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 for a while and I really admire your commitment to, ya sebutkan salah satu project ataupun visi ataupun mungkin nilai. Lalu I'm confident that my background in skill apa will allow me to hit the ground running and contribute to your team's success immediately. Nah, sekarang mari kita bedah. Kita bahas ya. Kenapa jawaban-jawaban tadi bisa dikatakan kuat? Yang pertama itu adalah ini di bagian yang pas ya, di bagian kita menceritakan kita kerja di perusahaan yang sebelumnya lagi itu, kita kita tidak hanya mengatakan kalau saya bilang saya bekerja, nah gitu ya. Tapi kita menunjukkan bukti berupa pencapaian dan HRD atau HR itu lebih percaya pada angka, pada persentase dan pada hasil nyata daripada ya kata-kata manis, bisa kita katakan kata-kata manis gitu. Jadi ini yang membuat kamu itu lebih menonjol daripada kandidat lain. Dan yang kedua itu juga kita menunjukkan riset. Ya, di riset di bagian yang gini, kita fokus pada yang future tadi ya, kita katakan sebagai bagian future tadi. Kita menyebutkan bahwasannya kita mengikuti perkembangan dari perusahaan yang dilamar ini. Nah itu, ini bisa dikatakan sebagai sinyal kuat bagi HR bahwa kamu melamar bukan hanya asal kirim mungkin ke 10 perusahaan sekaligus, enggak. Tapi memang kamu benar-benar ingin berkontribusi di perusahaan mereka. Dan ini menunjukkan yang namanya adalah dedikasi. Lalu yang ketiga, tadi kita juga ketika ini ya menggunakan power words. Jadi kalau dalam bahasa Inggris kita mengatakan beberapa hal, misalnya honing my skills, lalu ada results driven, ada hit the ground running. Itu kalau yang honing mengasah kemampuan itu menandakan bahwasanya kita itu aktif mengasah keahlian atau kemampuan kita. Dan yang kedua adalah results driven. Ini menunjukkan bahwasanya atau orang orientasi pada target ya. Ini menunjukkan bahwasanya kamu itu adalah orang yang fokus pada target, jadi nggak hanya sekedar kerja, pulang, nah gitu. Lalu ada tadi hit the ground running ya. Kalau dalam Indonesia itu kita bisa dikatakan tipe orang yang bisa langsung produktif tanpa butuh waktu adaptasi yang lama. Itu salah satu yang disuai. Jadi nggak usah diajari, nggak usah tanya-tanya, nah kita langsung bisa kerja, nah seperti itu. Oke, seperti itu. Mungkin bagi teman-teman sekalian, mungkin ada yang mau menghadapi wawancara, bisa dibuat versi dari kalian sendiri. Dan good luck for the interview later.